Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit hari ini kita spesial akan membahas tentang seputar sapi bunting yang berhasil kita himpun dari pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ada 5 pertanyaan yang berhasil dihimpun oleh tim kami, sehingga hari ini kita akan membahasnya. Jangan lupa tetap didampingi secangkir kopi dan kita akan ngobrolin tentang sapi. Ngobrolin sapi, Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang pertama dari Nak Rantau 34 bertanya, Assalamualaikum Pak Dokter. Saya mau tanya, sapi Bali Doro hamil 9 bulan kok mengeluarkan lendir darah ya Pak Dokter. Mohon pencerahan Pak Dokter. Siap. Lendir darah yang terjadi pada saat kebuntingan. Nah, ini sudah harus waspada. Bisa jadi memang proses gejala awal mau melahirkan, atau memang ada kondisi-kondisi yang harus segera dipantau. Seperti terjadinya torsio uteri, jadi rahimnya meluntir sehingga si anak ini mengalami kesulitan keluar. Karena tidak mungkin, karena meskipun serviksnya membuka atau serviks secara otomatis dia melentur, tetapi karena dia terpuntir akhirnya dia menutup. Jadi konkretnya Laskar Ngarit, untuk kebuntingan yang sampai keluar darah, kalau memang positif bunting dan dia keluar darah, maka sebaiknya dikontrolkan Laskar Ngarit. Matur nuwun. Kita lanjut di pertanyaan yang kedua dari Aji Utomo. Dok, mau tanya, sapi saya bunting, susunya saya peras warnanya kuning seperti madu. Kira-kira buntingnya umur berapa Dok? Soalnya waktu lupa suntiknya. Laskar Ngarit, keluarnya cairan seperti madu kekuningan bening dari ambing, dari puting, itu tidak mengindikasikan kebuntingan. Banyak sekali yang tertipu karena mendeteksi kebuntingan melalui lendir yang keluar dari puting ini. Jadi saran saya, diingat-ingat momentum apa kira-kira dulu kawin, lalu untuk memastikan kebuntingannya dilakukan PKB atau pemeriksaan kebuntingan. Jadi dirogoh, lalu harus ditentukan bunting atau tidak. Siap. Pertanyaan yang keempat dari Rahidayat. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ngarit beres-beres Pak Dokter. Siap. Saya Pak Rahmat dari GRT. Mau tanya, GRT itu mana? Garut ya. Saya ada rencana mau breeding sapi dan saya mau ngambil indukan yang sudah hamil dari daerah Jawa Timur. Yang saya mau tanya, apakah gak beresiko keguguran apabila saya ngambil sapi yang sudah hamil? Lama perjalanan Jatim ke Garut 12 jam. Terima kasih Pak Dokter. Selalu ada resiko abortus, kematian embrio dini, betina induk yang ambruk, yang kelelahan, hipoglikemik juga bisa. Jadi Pak Rahidayat, ini terlalu beresiko, kecuali jenengan memang sudah ada tim surveyor di lokasi yang memastikan bahwa usia induk, usia kebuntingan, kondisi induk, dia fit dan memang bisa ditransport 12 jam. Yang kedua, tim transportasi juga disertakan dokter atau mantri yang bisa mengawal perjalanan, sehingga ketika muncul masalah, muncul kelelahan, di situ bisa dilakukan tindakan secepatnya. Yang ketiga, ada tim atau pengawal khusus yang memang sudah terbiasa mentransportasikan sapi lebih dari 12 jam atau minimal 12 jam. Jadi jika ada tim surveyor, ada dokter yang mengawal, dan ada tim atau anak kandang yang memang dia ahli dan berpengalaman di bidang pengiriman sapi, monggo dilakukan. Tetapi tentu 12 jam bukan waktu yang singkat bagi seekor sapi harus berdiri di jalan yang ngerem, dia akan maju, ngegas, dia akan mundur, dan ketika menikung dia akan oleng Laskar Ngarit. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Matur nuwun.
Kita lanjut pertanyaan yang keempat dari Robi 1997 Aziz. Sapi saya bunting 3 bulan, keluar darah pagi hari, apakah keguguran dok? Mohon pencerahannya. Siap. Perbaiki nutrisi, evaluasi, dijaga kebersihan kandang, jangan sampai terpeleset. Tapi pada prinsipnya Laskar Ngarit, kebuntingan itu tidak boleh keluar darah. Itu pada prinsipnya. Jadi kalau memang ada darah, semoga ini bukan darah dari dalam rahim, tetapi mungkin hanya dari perlukaan dari vulva dan vagina saja. Untuk memastikan, Laskar Ngarit jenengan bisa meminta tim dokter atau mantri untuk melakukan palpasi apakah memang bunting atau tidak. Dan bila memang tidak dilanjutkan oleh kondisi keguguran atau keluar lendir putih atau masalah-masalah lain yang keluar dari vulva dan vagina, ya insya Allah aman. Siap. Pertanyaan yang terakhir dari Ari Widodo. Salam ngarit Pak Dokter. Mau tanya, sapi saya sudah beranak 7 kali. Pas hamil tua kemarin kalau jalan sedikit pincang. Apakah masih bisa dilanjut buat breeding atau sebaliknya dijual buat beli kuota untuk nonton video-video edukasinya Pak Dokter? Mantap. Jadi kemarin telah kita bahas 2 pertanyaan yang serupa dari Mas Adi Widodo, yakni 7 tahun, ya beranak 7 kali berarti usianya kurang lebih 9 tahun. 9 tahun sebenarnya dari sisi undang-undang sudah bisa sudah bisa dikeluarkan dari peternakan. Nah, dengan catatan dia fit, tidak ada masalah, birahinya oke, selama mengandung tidak ada dingklang, tidak ada gleor-gleor, tidak ada gejala ambruk, bisa dipertahankan. Tetapi bila sudah hamil tua mulai muncul jalan pincang, ini indikasi terjadinya hipokalsemia, hipomagnesemia, atau artritis, atau laminitis, dan lain-lain. Artinya muncul sesuatu yang kita khawatirkan ketika nanti dia bunting tua lagi, malah ambruk, malah gelo nanti. Jadi monggo diputuskan sendiri oleh Mas Adi Widodo. Siap Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jangan lupa tetap channel kami, tetap dukung channel kami dengan like, subscribe ya, agar channel kami terus berkembang dan saya dan tim bisa semangat terus memberikan edukasi. Jadi saya ini selain bikin video dan konten kreator, juga kita ada tempat praktek bekerja bersama di Sahabat Satwa. Dan itu aktivitas pasiennya cukup padat lah sekarang hari. Jadi kadang-kadang ketika kita aktivitas di klinik itu cukup padat, banyak operasi, house call cukup banyak, di situ biasanya kita kecapean untuk bisa membuat video. Jadi mohon maaf atas keterbatasan kami. Sekian lemah teles, Gusti Allah sing bales, matur nuwun, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, tetap semangat.